Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Syafi'i dari Universitas Nasional Fakultas Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS yang telah saya buat. Berikut ini adalah hasil jawaban UTS yang telah saya buat. Yang pertama adalah di sini saya telah membuat tabel yang membedakan sistem konvensional dan sistem pakar. Sistem konvensional, perbedaannya yang pertama, manipulasi efektif dari basis data yang besar, representasi dan penggunaan data. Tujuan utamanya itu adalah efisiensi, mudah berurusan dengan data kuantitatif, dan menangkap, membesarkan, dan mendistribusikan akses data numerik atau informasi. Selanjutnya yaitu sistem pakar. Perbedaannya dengan sistem konvensional, yang pertama itu manipulasi efektif dari basis pengetahuan yang besar, representasi dan penggunaan pengetahuan. Tujuan utama dari sistem pakar ini adalah efektivitas, mudah berurusan dengan data kualitatif, dan menangkap, membesarkan, serta mendistribusikan akses ke pertimbangan dan pengetahuan. Di sini saya juga lebih memilih kepada sistem pakar karena tujuan dari sistem pakar itu sendiri sebagai pemberi nasihat dan sarana membantu dalam memecahkan masalah pada bidang-bidang spesialisasi tertentu, misalnya pada sains, perkayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya, dan mempunyai tujuan utama yang efektif, lebih mengunggulkan penggunaan pengetahuan daripada penggunaan data, sehingga lebih mudah untuk berurusan dengan data kualitatif. Selanjutnya adalah tentu saja masuk ke dalam sistem pendukung cerdas, selayaknya Jarvis di film Iron Man, yang hampir semua orang tahu dengan menggunakan pengenalan suara, wajah, serta didukung kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dalam penggunaannya, kecerdasan buatan tersebut mampu mengontrol fungsi dari peralatan rumah tangga, lampu-lampu, suhu, keamanan, bahkan untuk memainkan perlengkapan audio seperti memutar musik.
agar Jarvis bisa mengendalikan sesuatu di rumah yang orangnya lebih banyak, maka diperlukan lebih banyak perangkat yang terhubung dari pihak industri sendiri. Perlu mengembangkan API dan membuat sebuah standar sehingga perangkat-perangkat tersebut bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk saat ini saya juga belum tahu, dikarenakan sedikit kurangnya saya mengenal dengan dunia AI seperti Jarvis atau sebagainya yang dibuat oleh mahasiswa. Yang saya tahu itu adanya robot seperti Sophia, Emma yang rata-rata dibuat dari perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya adalah berikut ini adalah contoh gambar robot yang saya ketahui. Yang pertama itu ada robot Shopee, dan yang kedua itu adalah robot Emma. Itulah gambar robot yang saya ketahui yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Oke, sekarang saya akan membahas kelebihan terhadap sistem Jarvis terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah fasilitas face recognition pada Jarvis sangat mempermudah user untuk berinteraksi, bahkan cukup dengan melalui perintah suara. Yang kedua, hologram peripheral dan gesture recognition mempermudah interaksi dengan sistem. Selanjutnya, tampilan pada layar sangat membantu user untuk mengetahui informasi secara langsung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan terhadap sistem Jarvis. Yang pertama, sistem tersebut belum dapat benar-benar belajar secara sendiri terhadap keterampilan baru. Yang kedua, langkanya perangkat terkoneksi ke internet serta terkait mesin. Yang ketiga, pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas seperti lafal dan intonasi yang jelas. Sekarang kita akan membahas susunan yang ada di samping saya ini. Jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan, yang pertama itu lebih permanen, yang kedua lebih mudah dipublikasi, yang ketiga lebih efektif. Jika dikaitkan dengan konsep representasi pengetahuan, yang pertama itu dapat
membuat objek dan relasi menjadi jelas. Yang kedua, membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar, yang pertama itu kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi tersebut. Yang kedua, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi terhadap konsep sistem pakar tersebut. Yang ketiga itu mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Oke, sekarang kita akan menjelaskan secara singkat mengenai Jarvis itu sendiri. Mungkin dari kalian belum mengetahui Jarvis itu apa dan berasal dari mana. Dan saya akan menjelaskan tentang Jarvis tersebut. Jarvis adalah singkatan dari Just a Rather Very Intelligent System. Jarvis ini merupakan komputer hologram yang dibuat oleh Tony Stark dalam film Iron Man. Dalam film Iron Man tersebut, Jarvis adalah komputer super pintar yang mampu berkomunikasi dengan Tony Stark, sang tuannya. Tugasnya itu mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan baju jirah Iron Man tersebut. Data-data yang mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Jarvis adalah AI yang sangat canggih dan mampu berinteraksi dengan manusia. Jarvis sendiri memiliki pengetahuan ilmiah yang sangat mendalam dan mampu membantu Tony Stark dalam melakukan penelitiannya. Tanpa Jarvis, maka Tony Stark akan kesulitan dalam mengoperasikan baju jirah Iron Man tersebut. Jarvis merupakan gabungan antara data dan kecerdasan buatan, sehingga perintah atau data processing, robot functioning, mechanical controlling, hacking, dan lain-lain. Dengan input berupa suara dan display hologram, apapun bisa direspon dengan cepat dan akurat. Jarvis adalah sebuah program software multifungsi yang mampu mengelola lingkungan lokal interior rumah Tony Stark tersebut. Jarvis ini menggunakan antarmuka pengguna yang sangat maju dengan peripheral holografik dan input suara yang mengkomunikasikan data kembali ke user melalui pidato audio. Jarvis menampilkan holografik dan monitor LCD konvensional. Ini juga mengontrol sejumlah peralatan, terutama unit gudang senjata milik
Iron Man yang tersembunyi di lantai rumah Tony Stark, yang memfasilitasi masuk dan jalan keluar dari sebagian besar baju jirah Iron Man tersebut. Jarvis juga telah diadaptasi untuk dimuat ke dalam baju besi Iron Man untuk digunakan sebagai program sistem kontrol. Dalam kapasitas ini mengatur persyaratan komputasi dan kompleks yang diperlukan untuk antarmuka pemakai baju besi dengan berbagai subsistem, serta memberikan kontrol pendukung sistem tersebut dapat berjalan pada sistem baju besi Iron Man tersebut. Namun Jarvis saat ini hanya sebatas rekaan dari pembuat film Iron Man. Tidak menutup kemungkinan teknologi Jarvis ini ada pada masa depan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu kalian yang telah menonton video saya kali ini. Semoga beberapa jawaban yang saya telah buat mampu bermanfaat bagi kita semua. Stay home and stay healthy guys. Semoga masalah virus sekarang segera selesai biar kita bisa masuk kuliah atau kerja kayak biasanya lagi. Bila ada salah kata-kata yang tidak disengaja, mohon maaf. Terima kasih semua. Semoga puasanya pada lancar semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.